Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bezi Kalimanggala, masih di channel Guru SD atau Guru Sekolah Desa. Kenapa Sekolah Desa? Kita akan kupas di channel atau di video kita yang berikutnya. Tapi sesuai dengan janji, di episode kali ini saya ingin membahas tentang hal negatif di dalam video game. Kita simak video yang berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya juga ingin secara fair membahas. Kalau di video sebelumnya kita bahas tentang hal-hal positif dalam video game, meskipun saya juga sudah kupas sedikit tentang bagaimana game online itu memiliki perbedaan dengan video game. Ya, salah satunya adalah karena ada bisnis model yang berbeda di dalam game online, di mana aplikasinya mesti dibuat sesederhana mungkin, sekecil mungkin supaya nggak berat di handphone, tapi dia harus bisa menciptakan keuntungan sebanyak mungkin. Dan para game developer itu untuk game online mereka nggak dapat untung dari berapa keping CD yang dijual, tetapi mereka mendapatkan keuntungan dari seberapa sering dan seberapa lama dan seberapa banyak para pemain game online ini bermain, ya. Karena dari hal-hal tersebut mereka mendapatkan traction, mereka mungkin value perusahaannya juga naik, kemudian juga ada conversion rate di situ, di mana para pemain free-nya juga berbanding dengan berapa banyak pemain premium yang bayar, yang top up, ya, dan seterusnya, sehingga game online ini penuh dengan jebakan, apa istilahnya ya, jebakan diskon, ya. Jadi sama kayak ibu-ibu yang seneng belanja gitu, addicted, pergi ke mall nungguin diskon dan lain sebagainya, ya itu juga yang terjadi dengan anak-anak ibu, Bu, gitu. Jadi di game online itu sering banyak promo atau events disebutnya, dimana misalkan pada tanggal tertentu itu ada yang namanya diskon game. Nah ini, itu biasanya bisa ditukar untuk beli, kalau di Free Fire misalkan pakai beli senjata, dipakai beli kostum, ya, bahkan kadang cuma sekedar dipakai beli emoticon. Itu juga aneh sih sebenarnya kalau buat yang nggak paham, ngapain sih yang kayak gitu dibeli. Tapi buat para pemain itu hal yang menyenangkan, itu hal yang apa istilahnya, gue keren nih karena gue punya misalkan skin ini gitu ya, atau punya kostum ini gitu kan, atau punya hero ini gitu. Karena itulah mereka biasanya nge-top up game, ya. Game as in permata game. Nah, itu salah satu hal yang membuat game online itu memberikan adiksi kepada anak-anak kecil, terutama yang masih polos-polos, yang kemakan aja gitu dengan promo top up, ya, diskon sekian persen. Oh, ini lagi diskon gamenya dan lain sebagainya, aku mau top up. Itu anak-anak TK saya itu mereka kayak begitu tuh ceritanya gitu ya, kenapa mereka bisa addicted. Dan kadang mereka juga dikasih mission, ya, jam-jam tertentu mereka harus menyelesaikan atau mereka harus menyelesaikan berapa aktivitas dalam waktu sekian jam supaya mereka bisa dapat bonus. Hal-hal tersebutlah yang kemudian menghadirkan perasaan bersalah ibu-ibu, ya. Sama kayak ibu-ibu kalau habis ngelihat baju bagus terus ada tulisan diskon di situ terus nggak dibeli, itu kayaknya kepikiran gitu ya, keingetan udah pulang ke rumah masih ngobrol sama suami gitu. Aduh, kayaknya tadi bajunya bagus deh, mau aku beli yang biru atau yang merah gitu kan, yes or yes, kayak gitu. Ya sama kurang lebih para gamer cilik kita itu juga mereka seperti itu gitu. Jadi ketika aduh ini tugasnya belum selesai, aku mesti selesaiin dulu, itu yang membuat mereka betah berlama-lama hadir di depan layar HP-nya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bagi mereka menyenangkan, ya, yang bagi mereka itu fulfilling, yang bagi mereka sama kayak mungkin bagi ibu-ibu beli beli baju diskon gitu. Ye, gue dapet bonus, ye, gue dapet skin ini dan seterusnya, yang mereka habis itu bisa pamerin sama teman-temannya. Mereka bisa gunakan itu sebagai token atau mata uang untuk bersosialisasi, mendapatkan social status tersebut. Ya intinya anak-anak kecil berpolitik juga sebenarnya, ya. Jadi ada kelas sosial di anak-anak kecil itu, ya, anak-anak yang jago main Free Fire sama yang nggak jago main Free Fire. Kurang lebih seperti itu. Jadi hal itulah yang kemudian salah satu hal yang membuat anak-anak kita, ya, anak-anak ibu itu kecanduan main game. Nah, tapi juga sebetulnya kalau kita berbicara tentang permainan secara umum, ya, bukan cuma di game online, kita juga bisa melihat hal-hal yang bisa kita pelajari sebetulnya dari kenapa game itu bisa bikin kecanduan. Yang pertama, ibu-ibu, saya pernah dapat sebuah mungkin hikmah kebahagiaan atau hikmah kebajikan gitu ya dari seorang
seorang sahabat yang mengatakan bahwa yang namanya addiction itu sebetulnya bukan karena objeknya, bukan karena misalkan minuman kita jadi kecanduan, atau bukan karena game kita jadi kecanduan, atau bukan karena belanja kita jadi kecanduan, tetapi justru karena kekosongan yang kita miliki. Addiction atau kecanduan itu biasanya muncul untuk, ya sekali lagi, untuk membuat diri kita lupa bahwa kita ini memiliki kehampaan di dalam diri kita. Ya, apa contohnya? Biasanya orang-orang yang alkoholik itu biasanya mereka kemudian jadi kecanduan alkohol mungkin karena mereka di rumahnya nggak merasa disayangi. Mungkin karena bagi suami-suami mungkin merasa tidak difahami oleh pasangannya, atau bagi anak-anak yang bisa dikatakan nakal mungkin karena dia merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Nggak ada teman buat diajak ngobrol, nggak ada yang mau paham gue. Akhirnya ketika gue minum alkohol gue merasa lebih baik. Then untuk nge-cover pain atau rasa sakit yang dia temukan dari kehampaan itu, dia terus-terusan menggunakan substances atau stuff, ya, barang-barang yang bisa membuat dia melupakan kehampaan atau kekosongan itu. Ya. Kenapa saya tidak merasa bahwa saya kecanduan game? Karena saya memang main game 6 jam sehari, tapi bagi saya 6 jam sehari itu bukan adiksi, that's a program. Bagi saya, sama kayak anak SD pergi sekolah, di sekolah 8 jam, gue di game belajar gitu. Saya dapat banyak hal dari game. Saya dari setelah main game saya baca buku gitu. Setelah main game saya diskusi sama orang. Setelah main game saya misalkan bikin perusahaan. Jadi bagi saya, kenapa saya nggak kecanduan game? Ya karena nggak ada kekosongan, nggak ada hal atau nggak ada hal yang membuat saya mesti lari dengan cara main game. Buktinya apa? Kalau orang atau si A atau si B itu dia nggak kecanduan game, buktinya adalah kalau dia nggak main game, dia biasa aja. Dia akan baik-baik aja. Sama kayak anak ibu, kalau pergi sekolah 8 jam sehari ya, terus abis itu dia libur, nah dia biasa aja. Ada sih kerinduan, kayaknya enak deh kalau sekolah ketemu temen, tapi kan bukan adiksi, ya bukan kecanduan. Nah, lantas apa sih sebetulnya yang membuat game secara umum, ya selain tadi faktor kekosongan itu, game itu cenderung bikin nagih. Nah, kecanduan sama bikin nagih itu beda ya. Karena kalau saya pernah ditanya ketika kami menghandle salah satu institut atau lembaga pendidikan yang sangat besar di Indonesia, saya waktu itu kebagian untuk ngehandle konsultasinya lembaga pendidikan tersebut sewilayah Indonesia Timur. Mereka nanya, Kang, gini Kang situasi di lembaga pendidikan kami. Banyak orang tua yang sampai mesti jual aset, jual sawah, jual rumah, jual motor, supaya anaknya itu bisa belajar di lembaga pendidikan yang lumayan mahal tersebut. Nah, tetapi ketika dicari, anak-anak itu dicari di ruangan kelas, anak-anaknya nggak ada kan. Loh, saya bilang kemana? Kata lembaga pendidikan itu, ternyata mereka waktu itu kecanduan main game di warnet. Kan kasihan kan, orang tuanya udah susah-susah jual aset, tapi anaknya malah bolos, ya, dan mereka malah main game di warnet. Saya bilang, yang salah siapa? Nggak tahu kan. Saya bilang, yang salah adalah lembaga pendidikannya. Kenapa? Karena lu kalah sama warnet, gitu. Kenapa sih anak itu bisa nagih main ke warnet? Karena kalau menurut Tony Robbins, ya, kalau menurut Tony Robbins, pakar breakthrough atau peak performance trainer yang diklaim merupakan guru dari Serena Williams, juara-juara dunia, ya, kemudian aktor-aktor terbaik dunia juga, untuk mereka bisa mendapatkan peak performance-nya mereka. Tony Robbins itu mengatakan bahwa ada 6 kebutuhan dasar manusia sebetulnya yang perlu dipenuhi untuk orang tersebut bisa merasa bahagia. Dan saya menemukan bahwa siapapun atau apapun yang mampu memenuhi 6 kebutuhan dasar manusia tersebut secara bersamaan itu akan memiliki daya tarik, atau dalam bahasa gamenya tadi itu kita sebut bikin nagih. Apa aja 6 kebutuhan dasar manusia tersebut? Yang pertama adalah kepastian, atau asosiasi lainnya itu adalah comfort atau kenyamanan, ya. Manusia itu dinilai suka sekali dengan yang namanya kepastian. Wah, ini pasti jelek banget nih buat para netizen kita atau para baraya yang masih pada jomblo. Aku masih menunggu kepastian. Tapi memang benar, manusia tuh suka banget sama yang namanya kepastian.
Kenapa banyak orang yang lebih senang misalkan jadi karyawan daripada jadi pengusaha? Padahal potensi untuk jadi pengusaha itu katanya penghasilannya bisa lebih besar. Karena kalau kamu jadi karyawan, kamu menemukan kepastian. Pasti digaji, pasti dapat duit tanggal sekian, dan seterusnya. Bahkan mungkin di luar sana banyak juga yang lebih suka jadi PNS, misalkan. Karena pasti dapat pensiunan, katanya. Ya. Tapi yang pasti, dari situ kita bisa belajar bahwa yang namanya manusia itu nyaman kalau ada yang namanya kepastian. Therefore, kebutuhan yang pertama adalah comfort dan certainty, kepastian. Tapi yang menarik dari manusia adalah manusia itu senang dengan kepastian, tapi dia juga senang dengan ketidakpastian. Kan oneng ya. Nah, maksudnya gini loh teman-teman. Manusia itu nggak suka dengan rutinitas, atau bukan rutinitas, lebih tepatnya kehidupan yang monoton. Ya, coba teman-teman bayangin, setiap hari jadwal teman-teman nggak berubah. Sarapan pagi pakai roti atau bubur, ya, atau lontong bihani misalkan. Habis itu pergi sekolah, mata pelajarannya itu aja, gurunya nerangin dengan cara yang itu aja, teman-temannya selalu hadir semua. Habis itu istirahat, habis itu sorenya sama juga kegiatannya, malamnya habis itu tidur. Nggak ada perubahan sama sekali di dalam kehidupan teman-teman. Udah hampir pasti baraya sekalian akan merasa bosan, ya, akan merasa have enough, bahkan mungkin pengen kehidupan yang lain. Nah, disitulah manusia sebetulnya butuh ketidakpastian, atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai variety, ya. Disitulah manusia membutuhkan perubahan di dalam kehidupan. Therefore, kebutuhan yang kedua, perubahan. Nah, kebutuhan yang ketiga, manusia itu juga perlu yang namanya penghargaan atau reward and recognition, atau apa juga yang disebut sebagai pengakuan. Yang keempat, manusia itu butuh namanya connectedness dan feeling love, merasa dicintai. Nah, nanti kita bahas. Yang kelima, manusia itu butuh yang namanya tumbuh, ya, atau growth. Dan yang terakhir, manusia itu butuh yang namanya contribution. Dan teman-teman, seperti yang sudah saya bahas tadi, apapun atau siapapun yang mampu memenuhi 6 kebutuhan dasar manusia itu, udah pasti orang akan kecanduan, ya, untuk nempel sama orang atau barang tersebut. Saya kasih contohnya, game versus ruangan kelas. Game kasih kepastian, betul teman-teman. Game itu kasih kepastian. Kalau kamu nembak di kepala, kamu pasti dapat headshot, ya. Kalau kamu misalkan mencet ini, pemainnya pasti bergerak seperti ini. Game itu penuh dengan kepastian. Game itu penuh dengan aturan-aturan yang akan diikuti secara secara kaku oleh game, karena memang mekanisme gamenya seperti itu. Ya, saya Bezi Gali Manggala, masih di channel Guru Sekolah Desa.